Halo juga Karima. Teman-teman, kalian tahu nggak sih bagaimana sejarah tasawuf masuk ke Indonesia? Kalau aku sih belum tahu. Emangnya bagaimana ya teman-teman sejarah tasawuf masuk ke Indonesia? Aku lupa nih. Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Sepertinya saya tahu deh. Jadi, tasawuf mulai masuk ke Indonesia itu bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Dan tasawuf mengalami banyak sekali perkembangan ditandai dengan banyaknya berkembang ajaran tasawuf dan tarikat yang muncul di kalangan masyarakat saat ini. Nah, semua itu dibawa oleh ulama Indonesia yang menuntut ilmu di Mekah dan juga Madinah, kemudian berkembang di Indonesia. Oh, jadi begitu ya yang ceritanya. Kira-kira itu sudah cukup jelas belum? Iya, tapi ada beberapa tokoh yang menyebarkan tasawuf di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak? Oh iya, kebetulan saya tahu. Ada 5 tokoh terkemuka yang menyebarkan tasawuf di Indonesia. Yang pertama itu Hamzah Fansuri. Nah, ia berasal dari Barus. Ada juga yang mengatakan bahwa Hamzah Fansuri ini berasal dari Bandar Ayudi, ibu kota kerajaan Siam, tepatnya di suatu desa yang bernama Syahrunawi di Siam, yang sekarang itu disebut dengan Thailand. Kemunculannya dikenal pada masa kekuasaan Sultan Alauddin Riayat Shah di Aceh pada penghujung abad ke-16 atau 1588 sampai 1604 Masehi. Pemikirannya ini banyak dipengaruhi oleh Ibnu Arabi dengan paham wahdatul wujud. Selain itu, Hamzah Fansuri juga berpendapat bahwa Allah adalah zat yang qadim. Hal ini dikarenakan Allah adalah yang pertama sekaligus pencipta alam semesta. Nah, yang kedua yaitu Syamsuddin Sumatrani. Beliau bernama lengkap Asyik Syamsuddin Ibnu Abdullah As-Sumatrani, sering juga disebut dengan Syamsuddin Pasai. Beliau ini merupakan murid dari Hamzah Al-Farusi. Nah, pemikiran tasawuf Syekh Syamsuddin ini sama dengan Hamzah Al-Farusi, yaitu sifat Allah. Sifat Allah itu qadim atau baqo, sedangkan sifat manusia itu adalah fana. Allah itu berada dengan sendirinya, sedangkan manusia itu dibuat dari tidak ada. Nah, selanjutnya Tokoh yang ketiga yaitu Nuruddin Al-Raniri. Nuruddin Al-Raniri adalah seorang ulama dan sufi yang lahir di kota Ranir, India pada akhir abad ke-16 dan meninggal pada 21 September 1658. Ia datang ke Aceh pada tahun 1637 dan hidup di sana selama 7 tahun sebagai alim mufti dan penulis produktif. Menurut Nuruddin Raniri, ajaran tasawuf tentang konsep wujudiyah atau wahdatul wujud, kaum wujudiyah mengartikan tentang ketertunggalan Allah dengan alam. Hal ini tentu ditentang oleh Nuruddin Raniri yang akan membawa umat pada kekafiran. Tokoh yang keempat yaitu Abdul Ar-Rauf Singkil. Abdul Rauf Singkil adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia lahir di Singkil, Aceh pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi dan memiliki nama lengkap Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Thumal Fansuri As-Singkil. Syekh Abdul Rauf juga menentang paham wujudiyah tentang penyatuan Tuhan dan hamba. Ia memahami konsep martabat 7 terletak pada posisi Tuhan terhadap ciptaannya. Ia juga lebih menekankan tentang transendensi Tuhan terhadap ciptaannya daripada aspek imanensi sebagaimana paham kaum wujudiyah. Yang terakhir yaitu Abdul As-Samad Al-Falimbani. Abdul Samad Al-Falimbani adalah ia termasuk putra dari seorang ulama tasawuf yang terkemukakan di zamannya, bernama Syekh Abdul Jail bin Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Mahdan Al-Yaman. Ia lahir pada tahun 1704 Masehi di Palembang dan wafat pada tahun 1708 Masehi dalam usia 85 tahun. Dalam bertasawuf, Al-Falimbani memiliki corak yakni dengan menggabungkan antara ajaran Al-Ghazali dan Ibnu Arabi yang dipadukan menjadi satu ajaran tasawuf tersendiri. Ia setuju dengan Ibnu Arabi yang mengatakan bahwa manusia secara potensial adalah
sebagai manifestasi Allah yang sempurna. Nah, itu Ahda sudah ingat. Alhamdulillah. Nah, iya Ahda sudah cukup jelas. Ya udah, sepertinya segitu aja penjelasan tasawuf masuk ke Indonesia.